Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, pada tahun 1855, seorang guru sekolah minggu bernama Edward Kimball merasa terbeban untuk mengunjungi salah satu muridnya yang bekerja di sebuah toko sepatu. Dengan perasaan gugup dan ragu, takut kalau-kalau ia mempermalukan dirinya sendiri, Kimball memberanikan diri masuk ke toko itu. Di gudang belakang, dengan kata-kata yang sederhana dan terbata-bata, ia menceritakan kasih Kristus kepada pemuda penjual sepatu itu. Pemuda itu tersentuh dan akhirnya menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Nama pemuda itu adalah D.L. Moody, yang kemudian menjadi salah satu penginjil terbesar dalam sejarah. Moody kemudian memenangkan hati Wilbur Chapman. Chapman memenangkan Billy Sunday, dan rantai itu berlanjut hingga kepada Billy Graham yang memberitakan Injil kepada jutaan orang. Semua bermula dari satu saksi yang gugup di sebuah toko sepatu yang sempit. Saudaraku, seringkali kita merasa minder saat kita membaca ayat renungan kita pagi ini. Kita berpikir bahwa menjadi saksi sampai ke ujung bumi berarti kita harus menjadi pengkhotbah besar yang keliling dunia, atau setidaknya memiliki gelar teologi yang tinggi. Namun perhatikanlah susunan kalimat Tuhan Yesus. Ia berkata, "Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku." Dalam tata bahasa aslinya ini adalah sebuah janji kepastian, bukan sekadar perintah yang membebani. Menjadi saksi adalah identitas yang dianugerahkan, bukan sekadar aktivitas yang dikerjakan. Sama seperti lampu yang menyala karena dialiri listrik, demikianlah kita menjadi saksi karena dialiri Roh Kudus. Tuhan membagi wilayah kesaksian itu secara spesifik. Pertama, Yerusalem menggambarkan lingkungan kita saat ini, entah itu rumah, kantor tempat kita bekerja, sekolah, pasar, dan lingkungan lainnya. Lalu yang kedua, Yudea dan Samaria menggambarkan wilayah yang lebih luas dan orang-orang yang mungkin berbeda budaya dengan kita, dan sampai ke ujung bumi, artinya berdampak secara global yang mungkin tidak kita lihat secara langsung. Edward Kimball hanya setia pertama-tama di Yerusalemnya, yakni di toko sepatu, tetapi kita lihat dampaknya sampai ke ujung bumi melalui orang yang ia layani. Saudaraku, kita tidak pernah tahu, mungkin sapaan hangat Anda kepada tetangga, doa tulus Anda bagi rekan kerja yang sakit, atau nasihat bijak Anda kepada anak-anak di rumah adalah benih yang akan Tuhan pakai untuk mengguncang dunia di masa depan. Tugas kita bukanlah memikirkan seberapa hebat cara kita berbicara, melainkan seberapa bersedia hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu saudara-saudari, jangan menunggu mimbar yang megah untuk mulai bersaksi. Hidupmu adalah mimbar yang sesungguhnya.
mulailah melempar batu kecil berupa kebaikan dan kebenaran Kristus di kolam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarkan Roh Kudus yang membawa riak gelombangnya sampai ke tempat yang tak terduga. Jadilah saksi, bukan karena engkau mampu, tapi karena Dia memampukanmu. Amin, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Engkau tidak memilih orang-orang yang sempurna, melainkan orang-orang yang bersedia. Kami menyadari keterbatasan kami dalam berkata-kata dan bertindak. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, turunlah atas kami. Pakailah hidup kami yang sederhana ini menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Mampukan kami menjadi terang di tengah keluarga dan pekerjaan kami hari ini. Biarlah melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kehadiran Yesus. Amin.